Gadis itu mengambil kabel kena air dari lantai. Mau colokin listrik. Sang ibu bergegas untuk menghentikan gadis itu. Tangan itu cuman lewat aja. Ternyata ibu ini sudah lama meninggalkan dunia. Sekarang dia hanya roh. Tetaplah di dunia ini karena nostalgia untuk anak. Beberapa tahun yang lalu, kecelakaan tak terduga terjadi. Yori karena ingin melindungi anaknya yang belum lahir, memilih untuk berpaling di depan mobil. Akhirnya menggunakan hidup dia untuk selamtekaan bayi. Untungnya, Yori setelah dia meninggal, dapat menggunakan bentuk roh untuk terus bersama putri dia. Meskipun tidak dapat mengirim ucapan selamat ulang tahun kepada putrinya, tidak bisa mencium pipi saat anak tidur. Tapi begitu untuk dia, udah cukup bahagia. Sampai suatu hari, Yori menemukan bahwa Seowo bisa melihatnya. Ini bukan hal yang baik. Menurut kata-kata orang pintar, jika jiwa tinggal bersama manusia untuk waktu yang lama, akan membuat orang sangat menarik bagi hantu. Seowo dalam keadaan seperti itu sekarang. Hari itu Seowo tiba-tiba menghilang. Para guru di sekolah mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukannya. Yori juga berlari mencarinya, tapi tidak dapat menemukannya. Tiba-tiba dia melihat bayi roh keluar dari lemari es. Yori masuk ke dalam. Seperti yang diharapkan, Seowo ada di sini. Tapi Yori tidak bisa peluknya. Dia teriak, tapi tidak ada yang melihatnya. Bahaya sudah dekat. Seowo menggunakan kakinya untuk membuka pintu kulkas. Seorang guru lewat dan melihatnya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Trong Ben Vien Yori Trach Mok Banden. Jika bukan karena sendiri egois, Seowo tidak akan tertipu oleh hantu. Dia tak berdaya di tanah menangis kesakitan. Kali ini dia memutuskan untuk pergi. Jika aku pergi, Seowo akan kembali normal kan? Itulah yang dia tanyakan pada orang pintar. Tapi penyihir tidak bisa menjaminnya. Yori merasa sedih. Awalnya dia hanya berpikir, jika Seowo tahu dia akan pergi. Setelah itu, dia menjadi semakin enggan menyaksikan anak tumbuh secara bertahap. Dia terlihat seperti seorang gadis ketika dia berbicara. Saat mengemudi, saat makan. Yori tahu dia harus pergi. Tapi dia hanya ingin melihat anak sedikit lagi. Hanya sedikit lagi saja. Yori keluar dari rumah penyihir dan mulai berkeliaran di jalanan. Lihat anak perempuan lain menarik tangan ibunya. Semua orang tampaknya bahagia. Dia kesal, marah, dan menyalahkan para dewa. Mengapa melakukan ini padaku? Hanya melihat saja tidak boleh? Tiba-tiba langit dan bumi mendung, guntur dan kilat datang. Kemudian kepingan salju jatuh. Jatuh tepat padanya. Semua orang di sekitar mulai menghindarinya. Keajaiban terjadi. Hal pertama yang dilakukan Yori. Saat dia kembali, dia langsung lari ke sekolah anaknya. Dia memeluk anaknya. Tangan bisa merasakan kehangatan. Membuat dia sangat bahagia dan air mata keluar. Pada saat ini, dia merasakan kebahagiaan seorang ibu. Lagi pula, apa yang membuat dia hidup kembali? Yori tidak ingin memikirkannya lagi. Abaikan semuanya. Sulit untuk kembali ke dunia ini. Tentu saja harus menikmatinya. Setelah pulang sekolah, Yori mengajak putrinya ke taman untuk bermain. Mereka bersenang-senang bermain bersama. Tapi saat itu, ayah Seowo, Kang Hua, sangat tidak sabar. Berlari kemana-mana mencari anaknya. Akhirnya melihat anak di taman. Tapi pemandangan yang menarik perhatiannya. Jika dia mati juga dia tidak akan percaya bahwa Yori yang sudah mati memeluk Seowo. Yori cerita ke Kang Hua tentang kenapa dia bisa hidup lagi. Aku tidak tahu. Aku ingat aku udah mati. Ketika aku bangun, udah jadi begini. Alasan ini tidak ada yang bisa percaya. Tapi hanya bisa mempercayainya. Kang Hua menyiapkan tempat tinggal untuk Yori. Yori nyaman tinggal di sini. Juga menerima posisi guru di sekolah Seowo. Dengan begitu dia bisa bersama anaknya setiap hari. Suatu hari dalam perjalanan ke tempat kerja, Yori bertemu sahabatnya. Temannya menyarankan Yori untuk mengunjungi orang tuanya. Tapi dia tidak berani pergi. Dia takut tidak tahu kapan akan menghilang lagi. Dia tidak ingin orang tuanya harus sedih merasakan kehilangan anak lagi. Di waktu luangnya, dia sering membawakan makan penambah kesehatan untuk orang tuanya. Orang tuanya sangat bingung. Mengapa orang mengirim barang ini? Sangat berpengetahuan tentang situasi mereka. Hari ini adalah peringatan kematian Yori. Ayahnya pergi ke tempat menyimpan abunya. Lihatlah peninggalan yang ditinggalkan Yori.
Dia menangis seolah-olah hatinya hancur. Anak aku. Putri darahku. Kembalikan putriku. Sahabat di luar mendengar itu. Merasa sangat kasihan pada ayah Yori. Dia menceritakan apa yang dia lihat kepada Yori. Yori menangis dalam perjalanan ke rumah orang tuanya. Sang ibu tahu bahwa sang ayah menyimpan abunya di rumah. Jadi sangat marah. Dia selalu tidak membiarkan dia mengunjungi putrinya. Di dalam hatinya, putri ini sangat tidak berbakti. Yang tua harus melihat yang muda pergi. Setelah marah, sang ibu mengendarai sepedanya keluar untuk menikmati angin. Saat di jalan, dia merasa bahwa gadis yang menangis di jalan terlihat sangat familiar. Sangat mirip dengan putrinya yang sudah meninggal. Dia tidak bisa nahan lagi menuju lebih dekat untuk melihatnya. Putri yang hilang sekali lagi muncul di depan mata. Ibu Yori shock. Bibir bergetar tidak bisa berkata apapun. Yori ibu. Yori. Ayah dan adiknya mendengar berita itu dan bergegas. Saat melihat Yori, satu orang yang tidak stabil berdiri. Satu menutup mulut dan nangis. Ternyata obat itu dibawa oleh Yori. Beberapa waktu telah berlalu. Ibu masih tidak percaya. Orang dipeluk dengan hati ini adalah anaknya. Sebenarnya, ketika Yori masih menjadi jiwa, dia selalu menyelinap di sisi ibunya. Tapi tidak ada yang melihat. Sekarang akhirnya bisa saling berpelukan. Seluruh keluarga berdesakan dalam satu tempat tidur. Ini adalah perasaan hangat sebelumnya. Kang Hua pulang ke rumah. Dia bertanya mengapa anak mengenal Yori. Seowo memberitahunya. Ibu selalu bersamaku sejak aku lahir. Baru sekarang dia memperhatikan. Sejak hari Yori meninggal, dia tidak pernah meninggalkan suami dan Seowo. Tetapi Kang Hua udah menikahi istri lain. Mengalami hidup baru. Kang Hua sangat menyalahkan diri sendiri. Yori menasihatinya untuk tidak seperti itu. Karena ketika dia adalah roh, dia melihatnya karena Kang Hua tidak bisa menyelamatkannya. Jadi bersembunyi di sudut dan menangis. Yori. Dia menyaksikan semuanya. Jadi dia mengerti Kang Hua. Hari itu dia pergi menemui penyihir. Dia terlalu tenggelam dalam kebahagiaan. Dia ingin tahu apakah dia akan menghilang. Penyihir itu mengatakan tidak padanya. Tapi dia harus berdagang dengan Seowo. Jika Yori serakah dan ingin tetap di sini, putri harus melihat hantu selama sisa hidupnya. Yori marah. Lalu mengapa membiarkan dia hidup lagi? Penyihir itu mengeluarkan selembar kertas doa. Di situ tertulis bahwa, bahkan sekali saja sudah cukup. Orang yang menulis petisi adalah ibunya. Ternyata buat Yori bisa hidup kembali. Ini adalah pekerjaan ibu yang berlutut di altar. Berdoa selama 5 tahun. Saya sangat kangen anak saya, hanya ingin dia makan dengan baik. Kasih dia memakai pakaian yang indah. Tunjukkan padanya bahwa dia bisa berbuat lebih banyak untuknya. Tapi sekarang yang bisa kulakukan hanyalah melihat anakku pergi. Tuhan, aku sangat merindukan dia. Aku ingin melihatnya lagi. Ingin bisa melihat lagi walaupun sekali saja. Meski sekali saja. Sekali saja. Tiba-tiba Yori merasa sangat senang. Karena ada sekelompok orang yang mencintainya seperti itu. Dia tidak ingin memiliki lebih banyak. Di malam hari, ibu memasak sup rumput laut untuk Yori. Awalnya, Yori ingin mengucapkan selamat tinggal. Kata ibu. Apakah kamu selalu di sisi ibu sebelumnya? Ternyata dia merasakan semuanya. Merasakan Yori sebagai jiwa. Setiap pelukan. Setiap tampilan. Dia bisa merasakannya. Ketika Kang Hua tahu bahwa Yori akan meninggalkannya, dia bergegas ke rumah penyihir. Sangat memohon penyihir untuk membantu Yori tetap di sini. Biarkan aku pergi untuk Yori. Biarkan aku menanggung semuanya. Tapi penyihir memberitahunya. Yori tidak mau tinggal. Yang dia mau, hanya menjalani hari-hari bahagia yang tersisa bersama orang-orang terkasih. Tidur bersama dalam satu ranjang. Jalan-jalan bareng. Momen bahagia ini sangat tidak nyata. Di hari yang indah, bunga sakura bermekaran. Seorang ibu dengan lembut membelai rambut putrinya. Kemudian dalam perjalanan untuk pergi. Bertahun-tahun kemudian, anaknya udah dewasa. Dia menulis buku tentang ibu. Kalimat terakhir dari buku ini mengatakan bahwa, untuk ibuku. Bahkan jika kelopaknya akan mati, bunga itu akan bertahan selamanya. Aroma bunga akan bertahan selamanya di dunia ini. Membuat kenangan kita yang dalam. Memberikan aroma yang kuat.